Episode 197. Suamiku pria lumpuh. Cling. Pintu lift terbuka. Siva segera beranjak dari pangkuan Bagas dan masuk ke dalam lift bersama Luna. Masih pusing? Tanya Bagas. Mual. Jawab Siva lirih. Nggak coba cek ke dokter kandungan. Siapa tahu, Siva hamil. Ucap Luna. Sayang. Lirik Bagas. Enggak kok, ini masuk angin aja. Nanti, kalau bulan ini nggak datang bulan, baru kita cek. Baiklah. Jawab Bagas sang istri. Terima kasih atas sarannya, Luna. Jawab Bagas, pada sang mantan. Mereka keluar bersama, dan menuju tempatnya masing-masing. Bagas menghampiri mobilnya, dan langsung mengantar Siva pulang. Meski ini hari Minggu, tapi pekerjaannya begitu banyak dan tak dapat diwakilkan. Apalagi, mengenai kejadian tadi malam yang masih belum bisa ia lupakan. Ia akan terus mengejar, hingga kata maaf terlontar dari mulut pria itu pada sang istri. Assalamualaikum. Ucap Siva yang masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, Non. Udah pulang. Sapa Big Darmi. Siva hanya mengangguk dan memberikan senyum. Ingin naik ke atas, tapi langkahnya terhenti ketika melihat Reza yang masih tidur di sofa bed. Mas. Panggilnya pada sang suami. Ya, sayang. Kenapa? Tanya Bagas menghampiri. Mas Reza, kenapa tidur di situ? Emang semalam dari mana, kok sampai kecapean? Ah, paling dia keliling lagi cari pujaan hatinya. Biar Mas bangunin. Ucapnya, lalu menghampiri sang sepupu dalam pembaringannya. Siva tak jadi naik, entah kenapa ia justru ingin melihat mereka berdua saat ini. Ia duduk di kursi, dengan menopang kepalanya menggunakan kedua tangannya. Za, bangun Za. Ngapain tidur di sini? Kayak nggak punya kamar. Tegur Bagas. Reza hanya menggeliatkan tubuhnya, sembari sesekali menatap Bagas yang ada di atas kepalanya. Papi pulang. Jawabnya ramah. Kenapa tidur di sini? Begitu beratkah langkah kakimu berjalan ke kamar? Merusak pemandangan saja. Reza mendelik kesal, ia langsung merubah posisinya duduk dan menatap tajam Bagas. Apa? Kenapa? Kau mau menyerangku? Mau ajak aku berkelahi? Aku bisa melawanmu sekarang. Tantang Bagas padanya. Ish, menyebalkan. Awas kau. Ark. Reza menarik lengan Bagas, hingga jatuh ke sofa bed. Berguling, saling jambak dan saling jewer telinga. Kini posisi mereka bagai dua orang anak kecil yang berebut mainan. Kaki Bagas mengapit tubuh Reza, dan menahan wajah Reza dengan tangannya yang kekar. Sedangkan Reza, menarik rambut Bagas dengan cengkraman kedua tangannya yang terapit. Posisi, bayangin sendiri. Tak tahukah jika aku lelah? Kau pikir aku robot? Hah? Aku bolak-balik tengah malam ke kantor demi kau. Demi kau yang, di sana sedang berbulan madu. Betapa malangnya aku, kau tahu itu. Itu sudah tugasmu, aku menggajimu besar dengan segala tugas yang kuberi. Masih kurang. Tukas Bagas dengan wajah sinisnya. Langkah kaki menghampiri mereka. Siva menyilangkan kedua tangannya di dada, dan menatap mereka tanpa ekspresi. Keduanya diam, dan menatap Siva yang tampak begitu menyeramkan. Mami. Ucap kedua pria itu dengan senyum yang sama. Udah belum? Tanya Siva. Dan mereka menggelengkan kepala. Kalau belum, lanjutin aja. Iva mau balik ke kamar. Pusing kepalanya. Ditambah lihat ini, makin sakit. Mau ngomel males,
Nggak diomelin nggak sadar-sadar kalau udah dewasa. Masih kayak bocah tahu nggak? Omelnya. Siva pun melangkahkan kakinya, untuk naik ke kamarnya. Bagas dan Reza hanya memperhatikan langkah yang tampak begitu kesal itu dengan saling diam. "Pi, Mami ngambek," bisik Reza, masih dengan posisi yang sama. "Kamu sih nakal." "Ih," sentil Bagas di telinga Reza. "Aak, kalau nggak karena Mami, udah ku balas perbuatanmu," pekiknya. Bagas melepaskan cengkeramannya, lalu mengejar sang istri ke kamar mereka. Episode 198. Siva langsung mengganti pakaiannya. Ia tergeletak lemah di atas tempat tidur dengan selimut tebalnya begitu nyaman. "Panggil dokter?" "Iya," tawar Bagas. Siva tak menjawab, hanya menganggukkan kepalanya. "Mas kalau mau pergi, pergi aja." "Iva nggak apa-apa. Ada Bibik. Panggilin mama atau ibu." "Iya." "Nggak usah, mereka repot," tolak Siva. Sebenarnya tak tega, ketika Bagas harus meninggalkan sang istri yang tengah terbaring lemah. Tapi, skedulenya sudah diatur sejak 1 bulan yang lalu. "Aku pergi, ya. Jaga diri baik-baik," pamit Bagas, dengan mengecupi pipi sang istri berkali-kali. "Mas yang hati-hati. Jangan banyak berantem di luar nanti." "Ya," balas Bagas, kemudian melangkahkan kakinya pergi dari kamar. Maju mundur, seolah ingin membatalkan jadwal. Bagas adalah orang yang tepat janji, ia pun sangat ingat ketika pernah berjanji akan merawat istrinya dengan baik ketika lemah. "Udah, Pi. Biar aku yang jagain. Papi pergi aja, Mami aman di sini," ucap Reza, yang telah mandi dan rapi. "Serius?" tanya Bagas. Kalau ragu, telepon karyawan yang bisa dipercaya, buat bantu jagain." "Siapa?" "Olin." "Hihihihi," tawa Reza begitu tampak licik. Berusaha mencari kesempatan dalam sebuah kesempitan. "Kau yakin? Apa serius? Mau panggil dia kemari?" Reza membulatkan mata, dan perasaan begitu berdebar mendengarnya. "Tidak. Aku memanggil dokter kemari. Kau jaga kakak iparmu. Aku akan segera pulang," balas Bagas. Kakinya melangkah cepat meninggalkan rumah dan menuju mobilnya. Tak peduli, ketika Reza mengerucutkan bibirnya begitu kesal. "Mengkesal. Ih," gerutunya dengan menghentakkan kaki di lantai yang ia pijak. Bagas mengendarai mobilnya sendiri. Farhan kini tak lagi fokus di rumah itu. Ia telah diberi modal untuk membuka usahanya di kampung, sejenis toko sembako yang cukup besar. Tapi, ia harus siap siaga ketika dipanggil kapanpun, dan kemanapun mereka akan pergi. "Ali, sudah kau temukan?" "Ya, Tuan. Dia memiliki perusahaan yang cukup besar. Menjalin kerjasama dengan perusahaan kita, tapi di bagian cabang. Setelah rapat, lakukan apa yang kupinta," ucap Bagas. Bukan dendam, tapi ia tak bisa terima jika istrinya dipermalukan di depan umum. Apalagi, Bagas tahu ia sempat menggodanya. "Tak ada yang bisa menyentuhnya. Dia milikku," lirih Bagas. Lah mengencangkan laju mobilnya, hingga kini sampai di tempat yang ia tuju. Rapat pun dimulai dengan baik, ramah, dan sesuai apa yang ia inginkan. "Fa, masih tidur?" tanya Reza. "Enggak, Mas." "Kenapa? Dokter kok belum datang sih?" keluhnya. "Mau suapin makan, katanya kamu belum makan." "Nggak selera, tapi lapar." "Sini, aku suapin." "Udah izin kok, sama Bagas," ucap Reza. Siva pun bangun,
lalu merubah posisinya setengah duduk. Ia berusaha menerima makanan yang disuapkan Reza padanya. Meski mual, tapi memang harus tetap makan. "Selamat siang, Ibu. Maaf telat," ucap Dokter Dinda, yang menemui Siva di kamar. Big Darmi yang mengantarnya. "Iya, Dok, silahkan masuk." Reza beralih, lalu mempersilahkan dokter mulai memeriksa. Dari ujung kepala, sampai ujung kaki. Bahkan, Siva diminta untuk tes pack di kamar mandi. "Ada kemungkinan hamil?" tanya Siva. "Segala kemungkinan ada. Apalagi ada gejala mual muntah." "Coba saja," pinta Dokter Dinda. Siva menurut. Dan dengan hati yang berdebar, masuk memulai tesnya. Semoga saja benar. Dan jika pun tidak, tak apa. Aku masih ingin bermanja dengannya. Harap Siva. Episode 199. "Halo, sayang. Kenapa nelpon?" "Iya, Mas. Tadi, Iva diminta tes pack." Terus, gimana dengan hasilnya?" tanya Bagas dengan begitu antusias. Siva justru menangis terisak, membuat sang suami langsung cemas bukan kepalang. "Sayang, kamu kenapa? Jangan nangis, Va. Aku langsung gak fokus." "Maaf, Mas. Hasilnya negatif." Sesalnya. "Hei, gak usah nangis. Bukankah, aku pun gak pernah menuntut itu darimu. Meski ingin, tapi aku tak pernah meminta secepatnya. Aku masih ingin memanjakanmu, sayang. Aku sudah terlalu berharap, apakah salah?" tanya Siva. "Tak ada yang salah. Berharap itu sangat wajar, sayang. Tenanglah, harapan akan selalu ada. Setelah pesta pernikahan, kita akan program lagi." Bagas berusaha menenangkan sang istri, yang memang masih terdengar larut dalam tangisnya. Sebenarnya ada Reza di dekat Siva, tapi ia tak ingin mengganggu momen mereka berdua. Ia akan bersuara, jika benar-benar telah selesai percakapan keduanya. "Kau tak perlu minta maaf. Justru, akulah yang meragukan diriku sekarang. Aku takut, jika kecelakaan itu menjadi faktor untuk sulitnya memiliki keturunan," pikir Bagas. Tapi, ia tak membicarakan itu pada Siva. Saat ini, usai saling memberi semangat, mereka mematikan telepon masing-masing. Dan Bagas, kembali pada rutinitasnya yang padat. "Sudah?" tanya Reza. "Ya," dia memaklumi. "Tapi Iva yang masih sedih," jawab Siva. "Sudah, jangan murung. Setidaknya, kamu masih bisa fokus mempersiapkan pestamu yang sebentar lagi. Itu begitu megah, sehingga butuh tenaga ekstra. Ya, mungkin karena itulah, Allah belum memberi kepercayaan," jawab Siva. Reza mengusap bahu kakak iparnya. Lalu meninggalkan Siva untuk istirahat kembali di kamarnya dengan tenang. Tak ada diagnosa lain, selain kelelahan dan faktor berendam semalam. Hingga dengan istirahat total, diharapkan agar ia segera sembuh seperti sedia kala. Ia selalu ambil sisi positif dari setiap kejadian. "Aku masih bisa bermanja dengannya, mencintainya dengan bebas. Senyumlah, Va. Pernikahan ini akan semakin hangat nantinya," gumam Siva. Ia pun memejamkan mata untuk beberapa saat, tanpa gangguan dari siapapun. Sementara itu, Reza telah rapi dan siap untuk pergi. "Mau kemana Den?" tanya Minah. "Mau pergi sebentar. Titip Iva?" "Ya," pinta Reza. "Ya, kalau itu nggak usah diminta, pasti Minah jagain. Cuman Aden mau kemana? Rapi bener, emang punya pacar?"
Mina, kamu mau saya getok? Udah mulai berani ngeledek pula. Omel Reza. Hihi, iya maaf. Ya udah, jangan lama-lama pulangnya. Dicariin loh, entar. Ledek Mina dengan tawa renyahnya. Di hari Minggu yang cerah, Reza kembali berselancar dengan motornya untuk keluar. Kemana lagi tujuannya, jika tidak untuk menyapa Olin. Dan hari ini, ia ingin mendatangi rumah gadis itu, berdasarkan alamat yang ia dapatkan dari Ali. Bismillah, semoga ketemu. Ucap Reza, yang mulai menstarter motor besarnya. Mulai menjelajahi setiap sudut kota. Karena beberapa kali bertemu di luar, dan Olin tampak begitu sibuk, hingga ia berharap akan bertemu di mana saja. Di manakah dia? Biasanya lewat sini, tapi kenapa tak ada? Fikirnya. Pak, kenapa di sini? Tepuk seorang wanita di bahunya. Olin. Kamu di sini. Baru saya mau ke kos kamu. Ucap Reza. Ngapain Bapak cari saya? Ada perlu? Gak harus ada kepentingan kan, ketika hanya ingin bertegur sapa. Atau, harus ada alasan ketika ingin menemuimu. Ya, saya bukan siapa-siapa, Pak. Tapi kamu penting buatku, Lin. Penyemangat, penghilang fokus, dan rasanya jika tak bertemu sehari. Kosong. Ucap Reza. Bapak, suka sama saya. Jangan dipertegas. Saya sudah mengatakannya beberapa hari yang lalu. Ucap Reza, yang menatap mata pujaan hatinya itu dengan tajam.